Bicara Yusuf Mansur, Gate Investor Tabung Tanah, menawarkan investasi di pengajian dan singgung nilai sedekah. Bicara bohong. Masalah bohong ini kelihatannya sudah satu kebiasaan bagi kita saat ini. Kebiasaan bohong demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal bohong itu adalah satu hal yang sangat dimurka. Jangan kita bohong, karena Allah melaknat orang-orang yang bohong. Ada pertanyaan, bohong untuk kebaikan diperbolehkan. Bohong untuk kebaikan itu gimana? Misal begini, seorang ayah mempunyai anak dan anaknya kebetulan itu bepergian. Di dalam perjalanan dia tabrakan dan dia masuk rumah sakit. Saya tahu siapa orang tuanya. Saya telepon orang tuanya, saya katakan, wahai ayah, wahai bapak, anakmu malam hari ini tidur di rumahku. Oh ya silakan, kan gitu. Ini bohong saya. Demi untuk orang tua itu tidak sampai kaget. Kaget geblak malah mati. Jadi kita kasih tahu begitu karena memang keadaan anak itu memang sakit yang perlu dirawat. Jadi malam-malam tidak sampai menyakitkan atau membuat orang tua tidak tidur. Itu diperbolehkan. Paginya baru kasih tahu, Pak, sebetulnya anak bapak tadi malam tidak di rumah saya, tadi malam ada di rumah sakit. Luar biasa. Juga pernah terjadi kepada seorang mar'atun solehah, seorang wanita yang luar biasa. Dia mempunyai anak dan suami ini pergi ke luar kota berapa hari tidak pulang-pulang. Perginya bukan pergi untuk kemaksiatan atau hal yang tidak manfaat, pergi karena mungkin dia berdagang dan sebagainya. Tahu-tahu si anak itu, si suami itu memberi kabar bahwa saya akan datang di hari ini misalnya. Si anak, orang tua ini mempunyai anak, anaknya meninggal dan di hari yang bertepatan apa yang dikatakan suami tadi, saya akan datang. Si istri ini tadi menidurkan anak tersebut di kamarnya di belakang dan diselimuti. Suami datang, dia berdandan yang luar biasa, dengan cantiknya menyolek dirinya supaya suami itu tertarik dengan kedatangan tadi, hingga suami ini merasa bahwa istri telah melakukan kewajibannya. Waktu ditanya di mana anak kita, oh masih tidur di kamar belakang. Sampai terjadi malam hari itu dia kumpul dengan suaminya, sedangkan anaknya di belakang meninggal. Dia bohong anaknya itu ada di belakang. Ya bohongnya ya betul memang ada di belakang, tidak bohong, tapi tidak menyampaikan bahwa itu meninggal. Subhanallah, sampai setelah selesai melayani suaminya, dia baru cerita kalau anaknya meninggal. Itu orang-orang luar biasa. Dan sering ada orang-orang yang terjadi seperti Rasulullah SAW tadi, tidak ditanya kamu dari mana? Dari air. Tidak bohong. Pernah terjadi kepada seorang ulama. Pagi itu ulama ini coba tiru, tapi persyaratan tidak boleh ditiru. Di rumahnya itu ada tulisan Semarang, Madiun, ya, Jakarta. Kamarnya itu ada tulisan Semarang, ada Madiun, ada Jakarta. Sewaktu ada orang datang mencari dia dan dia tidak ingin menemuinya, dia masuk ke kamar Semarang. Waktu itu istrinya ditanya, suamimu ada di mana? Di Semarang. Lebu kamar Semarang. Jadi kapan lagi ditanya, suamimu ada di mana? Madiun. Masuk di kamar Madiun. Ya subhanallah. Piye caranya supaya tidak jadi bohong? Ya walaupun mengakali supaya jadi kata orang bohong ya.
Tapi sebetulnya tidak mengakali, ya sudah itu, soalnya memang ada sesuatu yang perlu dibuat seperti itu. Terus idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari janjinya. Terutama di zaman ini banyak sekali orang yang mengingkari janji, terutama dalam perdagangan, ya. Jam An-Nur Khotib, Mansur alias Yusuf Mansur tengah digugat terkait investasi tabung tanah oleh 3 pekerja migran Indonesia atau PMI bernama Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsyah. Penawaran investasi itu dilakukan Yusuf Mansur dalam acara pengajian. Saat menawarkan investasi tersebut, Yusuf Mansur juga menyinggung nilai sedekah. Menurut kuasa hukum penggugat, Asfadafi, berdasarkan keterangan kliennya, pengajian itu berlangsung di Hong Kong pada 2014 lalu. Saat itu para kliennya memang tengah bertugas di Hong Kong. Sebelum menyampaikan soal program tabungan tanah, kata Asfa, Yusuf Mansur sempat membicarakan soal nilai-nilai sedekah. Lalu Yusuf Mansur berbicara mengenai nilai-nilai sedekah, lalu menawarkan investasi tabung tanah dan mereka penggugat tertarik, papar dia. Menurut Asfa, berdasarkan pengakuan kliennya, pihak yang menginvestasikan duitnya ke program itu akan mendapatkan bagi hasil. Namun keuntungan bagi hasil itu nyatanya sebatas omongan saja, alias tidak ada hitam di atas putih. Dia menyebut sejak 2014 hingga saat ini, para kliennya tak kunjung mendapatkan keuntungan bagi hasil dari Yusuf Mansur melalui program tersebut. Oleh karena itu, ketiga penggugat memutuskan untuk menggugat Yusuf Mansur. Selain itu, para penggugat juga belum balik modal. Asfa menjelaskan ketiga penggugat mendanam investasi masing-masing sekitar 4,6 juta rupiah sampai dengan 4,9 juta rupiah pada 2014. Mereka juga membayar 200.000 untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Sebab mereka harus menjadi anggota koperasi tersebut jika ingin menanam investasi dalam program tabung tanah. Setelah menanam investasi, mereka dijanjikan menerima bagi hasil. Penggugat beranggapan program itu tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam perkara ini, Yusuf Mansur digugat membayar total 560, 156, 390 juta rupiah untuk ketiga penggugat.